Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu sore ini. Anak-anak siapkan hati dan pikiran buat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian Selamat Sore Bapa sambil anak-anak bangkit berdiri. Kembali dari atas. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa. Anak-anak tundukkan kepala, lipat tangan, tirukan tante berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas perpanjangan umur, kesempatan untuk kami bisa beribadah sekolah minggu sore ini. Tuhan urapi kami agar pujian kami bisa berkenan ke hadirat-Mu. Urapi juga segala peralatan yang kami gunakan untuk beribadah. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Kita nyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi sambil bertepuk tangan ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang-terbang, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada,
sebagai anak Tuhan. Senang ya, karena kita selalu disertai dan dilindungi oleh Tuhan baik dalam suka maupun duka. Sekarang Tante undang anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan Happy Ya 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 sambil pakai gerakan. Boleh duduk kembali. Tante mau berikan pengumuman. Ibadah sekolah minggu kita masih secara online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak ibadah dari rumah masing-masing ya. Jangan terlambat, pakai baju yang rapi seperti kita mau beribadah. Lalu anak-anak juga bisa mengakses rangkuman ibadah sekolah minggu lewat Google Classroom Sekolah Minggu GPTKK, kodenya KZYIYNP. Tante ulangi, KZYIYNP. Semuanya pakai huruf kecil ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam pujian kami. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua agar bisa mendengar dengan sungguh-sungguh sehingga kami bisa mengerti, percaya, sampai mempraktekkan firman-Mu. Segala kuasa setan iblis yang mau mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi
darah Yesus yang berkuasa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak duduk yang manis ya, sungguh-sungguh mau mendengarkan firman. Sore ini firman Tuhan Tante ambil dari Keluaran pasal 12 sampai pasal 14. Itu bercerita tentang kelepasan bangsa Israel dari Mesir. PR-nya anak-anak baca secara lengkap dari pasal 12 sampai 14. Sekarang kita baca dulu Keluaran 13 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ayat yang ke-9, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Nah, jadi dulu itu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Nah, itu gambarnya. Diperbudak itu suruh buat batu bata. Diperbudak itu artinya dipaksa bekerja dan tidak diberi upah. Bahkan sampai dicambuk. Itu lihat di gambarnya ya. Nah, kira-kira kalau jadi budak itu senang atau sengsara ya, Nana? Tentu sengsara ya. Sengsara diperbudak di Mesir. Nah, bangsa Israel ini kan umat pilihan Tuhan. Maka bangsa Israel berseru kepada Tuhan, mohon untuk dibebaskan dari perbudakan. Akhirnya, Tuhan mendengar doa seruan bangsa Israel. Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan berapa hukuman? Berapa tulah? Ada 10 tulah. Nah, Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah sampai akhirnya bangsa Mesir mau membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, perjalanan kelepasan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan ini menubuatkan kelepasan kita gereja Tuhan dari Mesir atau di dunia ini menuju ke Yerusalem baru. Nah, itu gambarnya. Jadi dulu bangsa Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir untuk menuju ke Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Nah, sekarang kita akan dibebaskan oleh Tuhan dari dunia ini menuju ke Yerusalem yang baru. Jadi selama hidup kita di dunia ini itu anak-anak bukan hanya fokus pada perkara dunia. Perkara dunia itu seperti sekolah, anak-anak kalau orang tuanya bekerja, enggak fokus pada perkara dunia itu. Tapi juga kita bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali dan sampai bisa masuk ke Yerusalem yang baru. Nah, kalau kita selama hidup di dunia ini hanya fokus ke perkara jasmani dan mengabaikan perkara rohani, seluruh waktu anak-anak habiskan buat sekolah, main, dan tidak mau beribadah, itu artinya anak-anak belum terlepas dari dunia ini. Seperti bangsa Israel belum terlepas dari Mesir. Ketika bangsa Israel masih di Mesir, kerjanya ngapain? Tadi kerjanya diperbudak, dicambuk, sengsara ya. Nah, sama seperti anak-anak. Kalau anak-anak cuma fokus perkara dunia, sekolah terus, main terus, enggak ibadah, artinya anak-anak masih diperbudak juga oleh dunia. Kalau diperbudak artinya tadi apa? Bekerja, dipaksa kerja, tapi tidak diberi upah. Upahnya tidak dapat upah hidup kekal. Malah kalau nggak mendapat upah hidup kekal, malah mendapat penghukuman neraka, binasa selamanya, binasa bersama dunia.
Tapi kalau anak-anak bisa mengutamakan perkara yang rohani, memang masih hidup di dunia, tapi anak-anak sebenarnya sudah terlepas, bukan lagi di planet bumi itu, tapi anak-anak sebenarnya dalam proses perjalanan menuju Yerusalem baru. Nanti kalau Tuhan datang bisa masuk ke Yerusalem baru. Nah, mengutamakan perkara rohani itu gimana? Setia dalam ibadah, sekolah minggu, tapi memang masih hidup di dunia, boleh tetap bekerja, boleh tetap sekolah. Anak-anak sekolah yang pinter ya, yang rajin. Kalau disuruh belajar, waktunya belajar. Tapi waktunya ibadah juga yang rajin, ibadah juga yang setia, yang tekun gitu ya. Nah, kalau terlepas dari dunia, terlepas dari perbudakan, kita bisa menerima upah hidup kekal, masuk Yerusalem baru. Anak-anak pilih tetap di dunia atau terangkat bersama Tuhan saat Tuhan datang. Tante harap anak-anak memilih buat masuk Yerusalem baru ya. Anak-anak pilih mengutamakan perkara yang rohani. Nah, tadi dalam perjalanan Israel menuju ke Kanaan itu menghadapi banyak rintangan. Salah satunya rintangannya Laut Kosong. Kita baca dalam Keluaran 14 ayat 5 sampai yang ke-7. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ternyata setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Raja Firaun dan prajuritnya ini masih mau mengejar ya. Jadi mereka setelah bangsa Israel keluar, Raja Firaun langsung mempersiapkan prajuritnya, keretanya buat mengejar bangsa Israel. Nah, sampai bangsa Israel tetap lari dari kejaran Firaun sampai di tepi Laut Kosong. Nah, kalau di depan laut, belakangnya ada Firaun dan prajuritnya, sedangkan di kiri kanan mereka itu padang gurun. Artinya bangsa Israel sudah terperangkap ya, terkepung, nggak bisa kemana-mana. Di depan laut masa mau berenang? Kan nggak bisa ya berenang di laut, kalau di kolam renang masih bisa. Kalau di laut keburu, belum sampai di ujung, keburu mati duluan. Nah, lalu bangsa Israel ini takut, bilang bersungut-sungut, mulai bersungut-sungut, menyesal udah keluar dari Mesir, tahu gini tetap di Mesir aja diperbudak. Nah, menyesal sudah bebas dari perbudakan. Nah, bangsa Israel bersungut-sungut, ngomel kepada Musa. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman kepada Musa tadi, jangan takut, Tuhan akan berperang untuk kamu akan diam saja. Sedangkan Musa, kamu ulurkan tanganmu,
dan belahlah air laut kosong. Nah, itu Musa mengulurkan tangan, lalu Tuhan dengan perantaraan angin timur membelah laut kosong sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering. Nah, itu seperti itu gambarnya. Nah, laut terbelah. Nah, kalau sekarang laut terbelah itu hal yang mustahil ya anak-anak. Gimana caranya air laut itu kan zat cair, bukan zat padat yang bisa terbelah gitu ya. Nah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bukan sampai situ saja pertolongan Tuhan. Setelah bangsa Israel mencapai di seberang laut kosong, Firaun dan prajuritnya itu masih mengikuti. Tapi Tuhan membalikkan air laut itu sehingga Firaun dan prajuritnya mati tenggelam di hadapan seluruh umat Israel. Sehingga bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, sama seperti tadi kan Tante bilang perjalanan kita keluar dari dunia ini menuju Yerusalem baru itu seperti perjalanan bangsa Israel. Berarti kita juga pasti akan menghadapi rintangannya mungkin bukan laut kosong seperti orang Israel, tapi kita menghadapi banyak masalah yang mustahil, sampai kita kadang ngomel seperti orang Israel. Aduh Tuhan, ngikut Tuhan, beribadah kok masalahnya tambah susah. Aku mengutamakan misalnya ada ulangan tapi harus ibadah dulu, tapi nilainya kok tambah jelek gitu, kok gini ya Tuhan. Nah kita jangan seperti bangsa Israel yang ngomel, tapi seperti yang Tuhan bilang apa kepada Musa, ulurkan tangan kepada Tuhan. Artinya kita makin setia dalam ibadah, makin setia berdoa, menyembah Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Seperti Tuhan membelah laut kosong, Tuhan juga bisa menyelesaikan hal yang mustahil bagi kita. Hal yang mustahil yang tertinggi adalah kita bisa menjadi sama dengan Tuhan. Itu sebenarnya mustahil ya. Kita orang berdosa bisa disucikan, diubahkan, itu hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa diubahkan sampai sempurna seperti Tuhan. Saat Tuhan datang bisa masuk Yerusalem baru. Semoga anak-anak bisa mengerti ya. Firman Tuhan cukup sekian. Kita bangkit berdiri, mau berdoa ya. Kita nyanyi Ku Ada Sebab Anugerah-Mu, tapi langsung refnya aja. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau mengalami kelepasan seperti bangsa Israel. Tuhan tolong kami supaya kami bisa kuat dan teguh hati mengikut dan melayani-Mu sampai garis akhir. Berkati anak-anak yang sudah datang ibadah sekolah minggu hari ini. Kembalikan kami pada ibadah yang akan datang dengan tanda kesetiaan kepada-Mu. Teman-teman kami yang sudah lama undur juga Tuhan tarik kembali.
Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.